Saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya mendapatkan kasus low back pain. Jadi low back pain ini adalah nyeri punggung di bagian bawah. Nah, low back pain ini penyebabnya ini terjadinya berbagai kelainan organ tubuh ataupun keadaan patologis di berbagai organ tubuh atau jaringan lainnya. Nah, low back pain pada ibu hamil ini terjadi karena perubahan postural tubuh ibu, di mana semasa kehamilan posisi ibu cenderung ke arah lordosis karena kompensasi beban uterus yang membesar dan menggeser tubuh cenderung ke arah belakang. Nah, ini akan tampak pada trimester ketiga. Nah, inilah menyebabkan terjadinya nyeri di arah punggung bawah atau menyebabkan terjadinya low back pain. Selain itu juga pada saat masa kehamilan terjadi peningkatan hormon progesteron dan relaktin, di mana ini menyebabkan pengenduran jaringan ikat dan otot, sehingga simfisis pubis dan artikulokoksigilnya ini mengendur dan bergeser. Inilah yang menyebabkan terjadinya sakit pinggang atau low back pain pada ibu hamil. Ya Bu, silakan. Bisa Bu. Ya Bu. Jadi Bu, pelan. Pagi Bu, langsung saja ya. Ibu namanya Ibu siapa ya? Ibu Linda. Linda. Usia Ibu berapa Bu? Saya 32 tahun Bu. Alamat Ibu rumahnya di mana? Di Sleman. Oh iya. Ini keluhan yang Ibu rasakan apa ya? Ini saya merasa nyeri Bu, pegal-pegal, terus rasa kaku di leher sama punggung saya Bu. Nah, terus saya susah tidur sama bengkak pada tungkai saya Bu. Ini kenapa ya Bu ya? Oh iya. Ini berapa minggu udah kehamilan Ibu? Ini sudah 33 minggu. Oh iya, maka perubahan berat badan Ibu ini mempengaruhi dari ini. Makanya semakin sakit kan apa yang dirasain itu. Ini anak Ibu yang keberapa Bu ya? Ini anak saya yang kedua Bu. Apakah Ibu pernah abortus? Tidak pernah. Perkembangan berat badan Ibu waktu trimester pertama berapa Bu? Dulu pas trimester pertama itu 50 kilo Bu. Sekarang udah 65. Oh iya, normal Bu ya, perkembangan berat badan Ibu. Nah, selanjutnya pernahkah Ibu gatal gitu di bagian puting Ibu atau di perut Ibu? Kadang-kadang gatal Bu di perut saya, jadi saya bergelut. Oh iya Bu. Baik, saya ulang ya Bu, biodata Ibu. Nama Ibu Ibu Dinda, usia Ibu 32 tahun, alamat Sleman. Keluhan Ibu pegal-pegal, rasa nggak nyaman, kaku dan nyeri di leher sama pinggang. Terus kedua kaki Ibu bengkak ya? Iya. Sehingga Ibu nggak bisa tidur, susah untuk melakukan aktivitas harian. Nah, terus ini kehamilan Ibu yang kedua, usianya 33 minggu sekarang. Ibu tidak pernah abortus. Perkembangan berat badan Ibu dari 50 menjadi 60. Kemudian Ibu merasakan gatal di area perut Ibu. Iya Bu. Nah, baik kalau gitu saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan ke Ibu. Yang pertama pemeriksaan tekanan darah Bu. Bentar ya Bu, saya cuci tangan dulu. Saya pakai handscoonnya dulu ya Bu, biar bersih steril. Iya. Saya akan melakukan pemeriksaan ke Ibu. Yang pertama pemeriksaan tekanan darah Bu. Nah, tangan Ibu sebelah kanan sini ya Bu.
di 135 per 90 kb. Nah ini termasuk ke prehipertensi Bu. Nah, jadi nanti untuk terapi exercise-nya ke Ibu ini diberikan latihan ringan dulu karena Ibu termasuk ke prehipertensi. Nah selanjutnya saya akan mengukur suhu tubuh Ibu Dinda ya. Iya. Bisa di ini Bu, diangkat ketiaknya. Dijepit ya Bu ini. Sambil menunggu hasil pengukuran suhu, saya ingin mengukur denyut nadi Bu. Dalam 1 menit ya Bu, saya akan mengukur. Oke. Terus saya angkat Bu tangan Ibu. Silakan. Suhu tubuh Ibu normal 36,5. Tadi denyut nadi Ibu juga ini 80 kali per menit. Kemudian selanjutnya saya akan mengukur frekuensi napas Ibu. Ibu bernapas seperti biasa. Iya. Akan saya tinggal mulai dari 1 menit dari sekarang ya. Nah, oke Bu, frekuensi napas Ibu 24 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Ibu kan keluhannya sakit pinggang ya tadi. Baik, yang pertama saya akan melakukan pengukuran skala nyeri. Jadi ini alatnya namanya VAS. Ini ada skala nilainya. Jadi ini semakin tinggi nilainya ini berarti semakin sakit nyeri yang Ibu rasakan dan semakin mengganggu aktivitas harian Ibu. Nah ini jika nilai 0 sampai 3 ini nilai 1 sampai 3 ini nyeri yang ringan. 4 sampai 6 ini nyerinya sedang dan ini sudah mengganggu aktivitas harian Ibu. Kemudian nilai 7 sampai 10 ini termasuk nyeri berat. Ibu sangat susah untuk melakukan aktivitas harian Ibu. Nah, di saat Ibu yang seperti ini, kira-kira skala nyeri Ibu dinilai yang berapa Bu ya? Oke. Nah, sekarang coba Ibu bisa putar sedikit. Ibu, ya Bu. Kalau saya tekan seperti ini Bu, ini hanya ditekan. Aduh. Nah, jika saya tekan seperti ini, kira-kira di skala nyeri ke berapa? Oke, 6. Selanjutnya coba Ibu berdiri Bu. Saya akan memeriksa nyeri gerak Ibu. Ibu berdiri ya. Nah, kalau coba Ibu sedikit mau membungkuk. Bungkuk. Oh, nah, kalau Ibu bungkuk seperti ini, nyerinya di skala nilai berapa ya skala nyerinya? Oke, 8. Berarti ini sudah termasuk nyeri beratnya Bu. Saat Ibu melakukan gerakan. Ibu bisa duduknya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi ke Ibu. Jadi di sini dengan melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di area pinggang Ibu untuk melihat apakah Ibu bisa derajat lingkup gerak sendinya yang normal apa tidak. Saya bandingkan dengan nilai yang normal dengan kondisi Ibu. Nah baik Bu, coba Ibu melakukan gerakan itu Bu, membungkuk. Kalau udah terasa nyeri jangan dipaksain ya Bu. Coba Ibu seperti gerakan membungkuk pinggangnya Bu. Oke Bu, kalau ini udah Bu balik ke posisi awal. Kemudian Ibu melakukan gerakan seperti melantikan badan ke belakang. Coba Bu, kalau terasa nyeri sudah ya Bu? Oh sudah Bu, jika sudah terasa nyeri. Oke. Nah, Ibu bisa melewat ke belakang Bu. Nah, oke. Kemudian Ibu menggerakkan ke miring ke kiri dan ke kanan. Nah, mulai ya Bu, miring ke kiri dulu Bu. Sampai ini ya Bu, sampai jangan maksain. Kalau udah nyeri sudah. Coba Ibu gerakan ke samping kiri. Nah, jadi sudah Bu, kembali ke posisi awal. Sekarang
ke samping kanan lagi, Bu. Iya. Coba. Aduh. Oh, sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu bisa duduk kembali. Senyamannya, Bu, ya, posisi duduknya. Maju sedikit, Bu. Bisa. Ya, saya akan mengukur lingkup gerak sendi. Ibu coba melakukan gerakan memutar ke kiri badan Ibu dan memutar ke kanan. Nah, kita mulai ya. Coba Bu memutar ke kiri, ke samping kiri. Jika sudah nyeri sudah, Bu. Nah, oke. Nah, coba ke samping kanan lagi, Bu. Gerakan tinggal. Oke, sudah, Bu. Dari pengukuran ROM tadi didapatkan hasil ketika Ibu menggerakkan, membungkukkan badan ke depan ini 20 derajat, kemudian Ibu melentingkan badan ke belakang 15 derajat, kemudian gerakan Ibu memiringkan badan ke samping kiri dan kanan ini 20 derajat, kemudian gerakan Ibu menggerakkan ke kiri dan kanan, nah itu 10 ke samping kiri dan kanan sama-sama 10 derajat. Nah, dari pemeriksaan tadi didapatkan hasil bahwa tidak sesuai dengan nilai normalnya derajatnya. Jadi ini membuktikan bahwa adanya keterbatasan gerak di area pinggang Ibu. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ke Ibu. Ibu bisa baring dulu, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Posisinya miring dulu. Nah, tidur terlentang, Bu. Bu, saya akan memeriksa ini Ibu, apakah ada spasme, pembengkakan, apa terjadi peningkatan suhu. Misi ya, Bu? Iya. Oh, sedikit tegang sih otot Ibu. Suhunya normal, nggak ada pembengkakan. Ibu bisa miring ke kanan dulu, Bu, bentar. Iya. Saya izin ya lihat ini, Bu, apakah terjadi perubahan warna? Oh, tidak ada perubahan warna, Bu. Oke, Ibu bisa kembali ke posisi awal, relax. Nah, selanjutnya untuk intervensi fisioterapinya, saya di sini lebih menjelaskan ke exercise-nya atau terapi latihan. Nah, untuk exercise-nya apa saja akan saya praktekkan di video selanjutnya. Baik, Bu, selanjutnya saya akan melakukan exercise atau latihan kepada Ibu. Coba Ibu untuk berdiri. Pelan, Bu. Nah, oke. Buka kaki Ibu selebar bahu. Ini untuk exercise pertama. Kemudian letakkan kedua tangan Ibu di pinggang. Kemudian arahkan gerakan ke samping kiri. Tahan, saya hitung sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kembali ke posisi awal, relax. Ibu miring lagi ke arah samping kanan. Tahan ya, Bu, saya hitung sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Kembali. Nah, ini bisa dilakukan 4 kali pengulangan dengan hitungan sampai 8. Nah, kemudian gerakan selanjutnya itu gerakannya menggunakan gimbal. Nah, ini dicontohkan ini seolah-olah gimbal ya kursinya. Nah, coba Ibu ini buka kaki selebar bahu. Kemudian perlahan Ibu membungkuk ke bawah sambil mendorong gimbal ini, Bu. Tahan, saya hitung sampai hitungan 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, Bu, kembali ke posisi semula, relax. Nah, ini bisa dilakukan 4 kali pengulangan. Nah, selanjutnya gerakannya yaitu ibunya tetap posisi berdiri, buka kaki selebar bahu, Bu. Nah, kemudian kaki kiri Ibu di depan, kaki kanan Ibu di belakang. Ibu lagi belakang. Nah, Ibu bisa membungkuk ke bawah, pandangan ke matras, Ibu sambil mendorong gimbal. Tahan, Bu, tahan, saya hitung sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke posisi semula, relax. Kita
kita lakukan ke kaki sebelahnya lagi, yaitu kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Nah, Ibu ke arah bawah pandangannya sambil mendorong gimbal. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi ini bisa dilakukan 4 kali. Untuk selanjutnya gerakannya posisi Ibu bisa merangkak, Bu. Ibu merangkak. Nah, merangkak. Nah, kemudian letakkan kedua tangan Ibu di gimbal. Nah, ya, sambil Ibu mendorong, Ibu bawa kaki kanan Ibu ke atas. Ya, saya hitung, tahan. Hitungan napas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali posisi semula, Bu. Relax. Kita coba di kaki sebelahnya lagi ya, Bu. Ya, tahan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali posisi semula, relax, Bu. Lanjut gerakan selanjutnya, Bu. Ibu posisinya merangkak, Bu. Nah, gitu. Kemudian Ibu, pandangan Ibu nanti ke arah paha Ibu sambil Ibu menarik napas, tahan. Kemudian kepala Ibu naikkan ke atas lagi, arah atas, hembuskan napasnya. Kita mulai ya, Bu. Nah, kita mulai. Lihat pandangan ke paha sambil menarik napas, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembuskan. Kita ulang lagi sekali lagi ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembuskan. Nah, oke. Gerakan selanjutnya Ibu, posisi Ibu tetap merangkak, masih merangkak. Kemudian bawa tangan Ibu sebelah kanan ini ke arah atas samping sambil Ibu menarik nafas. Pandangan Ibu mengikut tangan Ibu. Nah, kita coba ya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, sambil Ibu menarik nafas. 4, 5, 6, 7, 8. Kembali posisi awal, hembuskan. Kita lakukan sebelahnya lagi ya, Bu, tangan sebelahnya. Nah, mulai, Bu. Sambil menarik nafas, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembuskan. Nah, ini bisa dilakukan 4 kali pengulangan. Ibu, untuk gerakan selanjutnya, Ibu posisinya merangkak. Nah, kaki kiri Ibu dimajukan ke depan. Tangan kiri Ibu agak ke belakang. Nah, tahan ya, Bu. Saya hitung sampai hitungan 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lakukan kaki sebelahnya lagi, arah sebelahnya lagi. Nah, majukan ke kanan, Bu. Tangan kanan di atas samping. Tahan, Bu. Kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bisa dilakukan 4 kali pengulangan.